hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang dalam ibadah penghiburan dari almarhum yang kita kasihi, almarhum Bapak Yohanes Kosasi yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada usia 66 tahun, yang merupakan suami dari Ibu Arlen, Papa dari Ibu Maurin Avista Kosasi, dan juga Bapak Alvin Yudhistira Kosasi, dan juga seorang papa mertua dari Bapak Moses Andre Purnama dan Ibu Kristania, dan juga seorang grandpa dari adik Alessandra Silo Purnomo. Kami keluarga besar dari Gereja JKI Sion mengucapkan turut bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhum Bapak Pendeta Yohanes Kosasi ke rumah Bapa di surga. Biarlah kiranya Roh Kudus berikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kita akan mulai ibadah pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Berpisah dengan orang yang kita kasihi tentu bukan hal yang mudah. Tetapi kita percaya akan janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya akan dikumpulkan bersama-sama di dalam kekekalan. Kelak kita akan dipertemukan kembali dengan almarhum di surga. Kalau saat ini kita menangis, maka menangislah. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan sampai kehilangan pengharapan. Kita percaya bahwa di surga kekal kita akan bertemu kembali sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian.
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi bersama kita nyatakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kita selalu percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan yang indah, rancangan yang sempurna. Bersama-sama kita katakan, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. mari kita bangkit berdiri saudara. Bersama dengan iman percaya katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Kau selalu rencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Kau tak tinggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Apapun keadaan kami, apapun musim kehidupan kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik.
Meskipun ada di lembah air mata, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Bapa. Dan terutama keluarga almarhum terkasih, kami percaya bahwa Engkau memeluk erat setiap keluarga. Seperti Engkau ya Bapa, Bapak almarhum Yohanes Kosasi sudah bersama dengan Engkau berbahagia di surga yang kekal. Kami percaya bahwa kemuliaan-Mu menyinari setiap kami juga di tempat ini. Dan masa depan keluarga almarhum sungguh ada di tangan Tuhan. Kami serahkan ya Bapa ibadah pada malam hari ini, ibadah penghiburan pada malam hari ini. Biar Engkau yang turut bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan setiap hati yang terluka. Engkau yang pulihkan Tuhan setiap duka, Engkau gantikan dengan sukacita. Sebab kami tahu kemana almarhum pergi, dia tidak hilang, tetapi ya Tuhan, dia pulang ke rumah Bapa di sorga, Allah yang selama ini dilayaninya dengan setia dan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapa, sebab hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Meskipun saat ini kami tidak mengerti Tuhan apa yang kami alami, tapi kami percaya hanya kepada Engkau ada pengharapan dan kehidupan. Kami percaya kami tidak akan dikecewakan ketika kami bergantung hidup kepada Engkau ya Tuhan. Sumber penghiburan kami, sumber kekuatan hidup kami. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersama-sama katakan ajarku mengerti Bapa.
Tuhan, tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Allahku. Engkau meneguhkanku, Kau dapat menolongku, Kau bentuk harapanku, Yesus Tuhan. Kau kekuatan hidup kami Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Glory Bapa. Kami bersyukur malam ini Tuhan boleh menikmati dan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya malam ini Tuhan ada bersama dan kami di tempat ini. Kami merasakannya Tuhan, betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kami. Secara manusia kami memang tidak bisa menerima apa yang Tuhan nyatakan lakukan pada kami, rekan-rekan kerja, kerabat, jemaat, bahkan khususnya seluruh keluarga besar Tuhan. Tetapi Tuhan yang lebih tahu yang terbaik untuk kami semuanya. Dan malam ini kami relakan Tuhan apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Dengan lapang dada dan sukacita kami menerima kenyataan ini Tuhan Yesus. Tetapi malam ini izinkan Roh Kudus yang mengurapi kami Tuhan, menyentuh hati kami, menyentuh jiwa dan roh kami Tuhan, merasakan Bapa juga bersama dengan kami. Seperti Pastor Yohanes yang Tuhan bawa saat ini bersama dengan Tuhan dengan sukacita. Izinkan malam ini kami juga dapat merasakan satu sukacita dari surga yang memenuhi hati jiwa kami.
Izinkan Bapa saat ini Roh Kudus mengurapi kami Tuhan. Dan kami buka hati untuk itu. Membuka hati kami menerima merasakan kasih dari surga saat ini. Kami buka hati dan jiwa kami saat ini Bapa. Ingin merasakan sukacita. Seperti yang hamba-Mu ini Pastor Yohanes Kosasi rasakan di sana Tuhan. Glory Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kerabat dan seluruh keluarga besar, kita nikmati kasih dari surga di tempat ini dari Tuhan Yesus memenuhi hati dan jiwa kita saat ini. Kasih dari surga. Irama syika irama say. Buka hati kita rasakan hadirat. Memenuhi tempat ini. Rasakan damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan. Dari Bapa surgawi syirama say. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Rasakan Dia bersama dengan kita saat ini. Bagi segala sukacita dari Tuhan. Glory Bapa, terima kasih Tuhan. Irama syika saling irama dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidup. Sekali lagi kita undang hadirat Tuhan, kasih dari surga memenuhi ruangan ini. Irama syika nama saya Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Glory Bapa, terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari terus mengalir Roh Kudus. Bawa jiwa kami dalam kedamaian Tuhan. Bawa hati kami dalam kedamaian hidupku. Kami merasakan kebaikan Tuhan saat ini dan hadirat Tuhan melingkupi hati dan jiwa kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapa di tempat ini. Kasih Bapa yang begitu besar, yang begitu mengasihi kami semua.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan waktu yang singkat ini Tuhan, satu ayat firman yang akan kami baca, tetapi Roh Kudus yang menerjemahkan kepada pribadi lepas pribadi untuk kami mengerti yang masih hidup di dunia ini, untuk bagaimana hidup dengan Tuhan dan melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih ya. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Satu ayat firman Tuhan saja untuk kita malam ini, kita belajar bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk melayani. Namun yang terpenting adalah nanti saya akan ceritakan perjalanan hidup beliau yang meninggalkan kita malam ini. Secara manusia memang sulit bagi kita untuk menerima. Tetapi di dalam Tuhan, kehendak Tuhan di dalam roh sebagai anak Tuhan, ada sukacita. Karena beliau sudah sampai di sana. Nanti saya akan ceritakan. Satu firman Tuhan adalah Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Saya bacakan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam ayat firman ini, yang saya lihat dari hambanya Pastor Yohanes Kosasi, rekan saya, rekan kita semuanya, sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai kepala keluarga, sebagai suami dari Ibu Arlen, sebagai papa dari Saudara Alvin dan juga Maureen. Dalam perjuangan hidupnya, kalau saya lihat sungguh luar biasa, jerih, lelahnya sungguh luar biasa. Dalam perjalanan kami bersama dalam 2 tahun ini, di dalam pelayanan misi yang Tuhan berikan pada kami, Zaitun Ministry, bersama dengan beliau di dalam 2 tahun ini. Bersyukur pada Tuhan, 1 tahun yang lalu beliau bisa menjalankannya begitu luar biasa dengan Tuhan, bisa diselesaikan dengan baik, sekalipun ada kendala dan masalah di dalam jantungnya, tetapi beliau mau berjuang untuk Tuhan. Dalam tahun kemarin 2025, 1 tahun ini ya, 1 tahun ini, dalam tahun ini, saya juga bersyukur pada Tuhan, beliau bisa menyelesaikannya dengan luar biasa. Sekalipun dalam perjalanan pelayanan yang beliau lakukan bersama dengan kami, kita semuanya, ada sedikit kendala di dalam lapangan. Bahkan ketika belum terjun lapangan pun beliau sudah menginstruksikan bahwa ada beberapa kali dan beberapa tempat yang beliau menginstruksikan pada saya. Beliau bilang gini, Pak Ageng, kali ini saya nggak ikut ya. Saya nggak bisa ikut katanya. Iya Pak, saya bilang. Nggak apa-apa. Saya mengiyakan, menurut saya beliau sudah berdoa dan bertanya kepada Tuhan, dan seizin Tuhan, itu pendapat saya dalam diri saya. Jadi saya tidak perlu bertanya kenapa nggak ikut. Tetapi ketika pada saatnya untuk berangkat dalam melayani, ya mungkin menjelang 1-2 hari,
Lalu beliau menyampaikan lagi kepada saya, Ageng, saya jadi ikut katanya. Puji Tuhan, saya bilang. Ada masalah di dalam tubuhnya, sekalipun tidak nyaman, dia tidak memandang itu. Yang dia pandang adalah bahwa saya harus menyelesaikan pekerjaan ini untuk Tuhan. Jadi tidak memandang hidup saya lagi, tidak memandang diri saya lagi. Itu hebatnya di dalam diri dia, menjadi satu contoh bagi kita yang masih ada saat ini. Bahkan berkami rekan-rekan sesama hamba Tuhan, dan juga untuk jemaat semuanya dan kita semua. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum tahu apa yang dia alami dalam lapangan dan juga dalam kehidupannya. Jadi malam ini akan saya ceritakan semua untuk perjuangannya bersama dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Kiranya boleh menjadi satu contoh untuk bagaimana kita mengiringi Tuhan pada saat ini yang sudah beliau lakukan. Satu perjuangan yang luar biasa. Jadi ketika beliau merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada dadanya, suatu kali saya pernah melihat waktu kami pelayan di Kalimantan pedalaman yang cukup jauh, pakai motor, dan dalam pelayanan itu selesai pelayanan dia tergentak baring begitu, mukanya pucat. Satu sisi saya juga merasa kesian gitu sebagai sesama rekan gitu ya, tapi satu sisi saya memahami bahwa dia mau berjuang untuk Tuhan dari sisa hidupnya. Lalu dia mendapatkan doakan saya. Saya merasa sakit dan sesak. Nah pada saat itu saya mendoakan dia, minta belas kasihan Tuhan. Lalu beliau mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan dan bisa melanjutkan pelayanan keesokan harinya. Demikian juga beberapa kali di tempat yang lain yang kami alami dan saya lihat beliau juga merasakan yang sama. Bahkan juga mengatakan hal yang sama 4 kali terakhir dalam pelayanan kami kali ini. Beliau mengatakan bahwa bagaimana tidak bisa ikut kalau tidak salah ke Batam, Kalbar, Sumba, Lampung kalau nggak salah 4 tempat yang beliau bilang kali ini saya nggak ikut ya. Tetapi pada harinya untuk berangkat beliau tetap ikut. Karena Tuhan bilang suruh berangkat, dia berangkat. Dia tidak memandang keadaan dirinya. Jikalau kita di posisi dia, mungkin ya kita juga tidak mampu melangkah seperti yang beliau lakukan. Tetapi yang mau saya sampaikan malam ini adalah kiranya boleh menjadi satu contoh bagi kita bagaimana kita berjuang untuk Tuhan di dalam hidup kita, di dalam melayani Tuhan. Satu perjuangan tidak mudah yang beliau lakukan, kiranya menjadi satu contoh bagi kita malam ini. Beliau mau lakukan, sekalipun tidak mampu, tidak berdaya, tetapi dia mau menyelesaikan pertandingan ini, satu pertandingan hidup di dalam pekerjaan bagi Tuhan. Yang seperti Rasul Paulus lakukan, bahwa aku telah menyelesaikan perjuangan ini sampai ke babak terakhir dari sisa hidupku. Inilah yang beliau lakukan sampai saat ini, dan bersyukur beliau dapat menyelesaikan misi yang Tuhan berikan pada kami semua Zaitun Ministry sampai bulan Oktober ini. Yang Tuhan berikan dapat beliau selesaikan bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, rekan-rekan sahabat dan seluruh keluarga besar, apa yang kita lihat malam ini bukan satu kesedihan, tetapi satu sukacita. Tuhan yang lebih mengerti dan lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Secara manusia kita akan berseru pada Tuhan. Bahkan kemarin saya juga berseru pada Tuhan waktu Ibu Arlen telepon saya jam 3 pagi hari Rabu kemarin, bahwa katanya Pak Yohanes tidak berdetak jantungnya.
Lalu saya mengajak Bu Alun, yuk kita doa sekarang Bu, saya bilang. Ketika kami berdoa, dalam roh Tuhan kasih saya lihat, Roh Kudus mengurapi dan memberi saya satu penglihatan. Ketika kami sedang doa, minta belas kasihan Tuhan, bahwa Tuhan sembuhkan, pulihkan kembali Pak Yohanes. Tuhan kasih lihat, di sana dia pakai jubah putih, lari-lari dengan sukacita. Bersama dengan Tuhan melihat dia dengan penuh sukacita. Jadi seperti seorang anak yang seperti apa ya? Pokoknya lari begini, saya kasih contoh ya. Jadi lari ke satu taman itu dengan penuh sukacita. Dari jauh saya lihat Tuhan berdiri di sini, dia di sana lari. Dalam hati saya lihat ada sukacita, dia melihat seperti itu. Tapi dalam hati ada satu kesedihan juga. Kenapa? Dalam hati saya bilang, ya Tuhan, ini tugas di sini bagaimana nih, saya bilang Tuhan, di gereja. Karena belum ada pesan apa-apa, belum didelegasikan. Juga beliau yang mengurus masalah misi, pelayan misi kita, mendadak pergi begitu aja. Tuhan, ini bagaimana nih, saya bilang. Nah, setelah selesai dari pemerintahan itu, selesai kami tutup doa dan Bu Arlen sedang jalan, kita tunggu saja mujizat Tuhan, rencana Tuhan. Setelah tutup itu, saya pribadi nyembah pada Tuhan dan datang pada Tuhan. Saya doa begini, saya bilang, Tuhan, ampuni, maafkan saya kalau saya berbicara, berkata seperti ini. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya memohon Tuhan, jikalau boleh, saya bilang, kembalikan roh jiwa Pak Yohanes, saya bilang, ke tubuhnya supaya dia hidup kembali untuk kembali bersama dengan kami melayani Tuhan. Dikasih waktu lagi Tuhan, jikalau boleh, saya bilang. Tuhan gak jawab, hanya tersenyum. Lalu pagi itu juga saya cepat telepon Pastor Acong, juga rekan-rekan semuanya, cepat ke rumah sakit. Saya bilang, kalian bergandeng tangan, berenam, doanya gini, saya bilang, Tuhan ampuni saya, belas kasihanmu, kembalikan jiwa dan rohnya pada tubuhnya. Saya bilang, doa seperti itu, nggak usah panjang-panjang saya lain. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, bahkan juga untuk keluarga. Secara manusia sulit kita untuk menerima dan memahami. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tuhan kan mampu dan bisa untuk memulihkan dia. Kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan. Tuhan lebih tahu. Secara manusia sulit kita menerima. Bahkan saya sendiri pun rekan kerjanya di gereja, rasanya kok cepat sekali, baru 2 tahun. Ini urusannya bagaimana gitu di gereja. Tapi ya itulah Tuhan. Kita tidak bisa berbantah dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa berbantah. Yang Tuhan rencanakan kita tidak bisa berbantah. Bahkan mungkin tidak mengerti seperti ini. Tetapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan tugas kita saat yang masih ada adalah perjuangkan iman kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi beliau mau melangkah untuk Tuhan. Itu satu contoh yang buat kita malam ini, yang saya sampaikan, yang kami alami bersama dalam pelayan misi selama 2 tahun. Bukan hanya 2 tahun, beberapa tahun yang lalu kami juga misi bersama. Tetapi 2 tahun ini bersama dengan kami Zaitun Ministry, itu yang saya lihat pada beliau. Dan banyak hal lagi yang kami pelajari dari beliau di dalam bersama-sama pelayanan, bahkan di gereja. Banyak hal kami pelajari yang beliau ajarkan pada kami. Ya, seperti itulah yang harus kita lakukan malam ini. Beliau sudah di sana, kita yang masih di sini, selesaikan lakukan tugas kita pada Tuhan Yesus.
supaya ketika kita dipanggil yang tanpa pemberitahuan, kapanpun kita bisa dipanggil, kapanpun, tidak memandang usia, tetapi didapati jikalau kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat kasih malam ini, biarlah sukacita malam ini kita tetap setia melayani, melakukan seperti yang beliau lakukan, yang sudah menjadi contoh bagi kita. Kiranya apa yang saya sampaikan malam ini buat kita semua boleh menjadi satu kekuatan, satu pandangan, satu pertumbuhan iman dan roh kita bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan, Pastor Yohanes pun melakukan seperti itu kepada Tuhan. Baiklah malam ini saya juga mengambil satu keputusan untuk mengiringi Tuhan, melayani Tuhan sampai pada akhir hidup saya, sampai ketika Tuhan memanggil saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Glory Bapa. Hidup ini adalah kesempatan, benar Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang hari. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini Tuhan adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, benar Tuhan. Pakailah hidup, pakai kami yang ada saat ini Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Glory Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam ini kami boleh belajar, mendengar kesaksian perjalanan hidup dari hamba-Mu, Pastor Yohanes Kesasi yang berjuang hidup dengan Tuhan di dalam perjuangan melayani Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami dengar malam ini Tuhan, dalam perjuangan beliau, kami mendapat kekuatan. Sungguh hidup ini adalah kesempatan untuk melayani, menyelesaikan pekerjaan kami selagi kami masih ada dalam waktu Tuhan. Sebelum kami dipanggil Tuhan, kiranya kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Kami sudah selesai. Saya serahkan kepada pihak keluarga apabila ada yang ingin disampaikan. Kembali bersama Tuhan bukan sedih, tapi adalah sebagai satu contoh yang luar biasa. Karena aku adalah sempat juga tinggal sama papi gitu. Kayak mengerti sebenarnya gimana keadaan kesehatannya dia itu sangat tidak nyaman gitu. Jadi awal-awal sebenarnya agak struggle untuk mengerti papi gitu, karena adalah kepribadiannya itu cukup unik gitu. Jadi
orangnya keras, dan orangnya juga kalau ngomong kadang mungkin maksudnya baik, tapi cara penyampaiannya itu kurang enak didengar dan kurang bisa diterima gitu. Pasti semua mengerti lah. Cuman selama itu tuh aku apa ya, nggak ngerti gitu. Kok si papi pelayanan terus setiap hari gitu. Kayak apa yang dia omongin itu nggak ada yang lain selain pelayanan. Di meja makan ngomongin pelayanan, nanti aku baru turun dari kamar duduk mau makan ngomongnya pelayanan. Wah si ini hebat luar biasa, kemarin ini berhasil diselamatkan gitu. Aku tuh nggak ngerti gitu, apa gitu maksudnya gitu kok. Tapi kok di rumah agak marah-marah gitu, jadi agak kurang mengerti gitu. Ini gimana sih maksudnya gitu. Nah tapi hari ini aku bersyukur banget punya seorang mertua seperti papi. Aku merasa bahwa beruntung banget gitu, kayak Tuhan tuh mau kasih contoh ini loh, pahlawan rohani itu seperti ini. Dia di rumah tuh selfless banget gitu. Jadi nggak pernah sih aku ngelihat papi tuh beli sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyenangkan diri dia tuh jarang banget gitu. Apa yang dia lakukan di rumah yang menyenangkan dia tuh menurut aku sih sesimpel makanan aja gitu. Jadi kayak dinernya dia suka, dia happy gitu. Tapi yang diomongin semua nggak ada yang lepas dari pelayanan. Dan hari ini tuh aku sedih karena semua yang masuk ke handphone Alvin itu semua adalah ucapan terima kasih. Makasih ya, aku ingat banget papi doain waktu emak lagi sakit di Jakarta. Satu lagi pagi-pagi om-om dari Bali, karena aku kebetulan pegang nomor HP Alvin yang lama. Makasih ya, waktu itu aku ingat banget papi doain mami aku lagi sakit di Bali gitu. Jadi itu yang buat aku sedih gitu. Ya ampun gitu, luar biasa banget ini gitu. Ya apa ya, semua tuh kebagian berkatnya gitu loh. Dia bukan ngasih apa-apa, bukan, tapi dia ngasih apa yang dia punya, itu tenaga dia gitu. Dan aku mikir kayak apa ya, luar biasa banget gitu. Kok bisa orang yang serba kekurangan itu bukan materi, bukan kesehatan, itu adalah kekurangan nomor 1 gitu. Kalau udah sakit apa juga nggak berarti gitu. Jadi aku lihat kok, ya ampun bisa ya orang yang hidupnya seenggak nyaman itu kerja buat Tuhan tuh kayak nggak ada esok gitu, nggak ada gitu. Jadi dia kayak semua yang dia kerjakan berangkat sampai aku tuh nggak ngerti kok nggak pernah kayak di rumah gitu ya, kayak ada apa aja pergi dia, pokoknya pergi pokoknya. Semua itu pelayanan, nggak ada yang lain gitu. Jadi hari ini aku benar-benar ngerti sih kayak, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Sampai ya menurut aku sampai dia jadi mertua aku itu karena Tuhan mau kasih lihat gitu. Ini loh contoh yang kamu harus tahu gitu. Melayani Tuhan tuh nggak usah nunggu sempurna gitu. Menurut aku papi adalah orang yang tidak sempurna. Di rumah itu dia bukan orang yang nyaman karena kesehatannya itu tuh nggak enak buat dia. Jadi terkadang di rumah sikap dia itu menandakan ke orang-orang terdekat itu bukan sikap yang manis, karena setidak nyaman itu kesehatan dia tuh nggak nyaman gitu, sakit gitu. Jadi aku bisa lihat bahwa oh ternyata orang yang sakit dari kecil aja dia mengalami jantung ini tuh bukan baru gitu, tapi memang udah dari dulu. Itu bisa ya berjuang segitunya untuk Tuhan gitu. Dan apa yang dia tinggalin hari ini tuh menurut aku sesuatu yang nggak ternilai sih gitu. Sesuatu yang Tuhan cuma menyampaikan ke aku bahwa kamu lihat ini di depan mata kamu gitu. Ini orang yang Tuhan mau kalau kamu nanti menyelesaikan garis akhir, ini yang Tuhan mau kamu tinggalin buat orang-orang di sekitar kamu. Ini yang Tuhan mau kamu wariskan buat orang-orang keluarga kamu. Itu semuanya adalah ucapan terima kasih dari orang yang even kamu gak tahu siapa itu, tapi dia berterima kasih bahwa dia udah didoain, dia udah itu yang orang mau gitu loh. Maksudnya itu yang Tuhan kasih lihat kayak wah ampun, aku hari ini gak bersedih sama sekali, tapi
terkagum dan sekaligus malu juga gitu, kayak Tuhan aku sehat gitu, aku sehat sempurna gitu, tapi kenapa selama ini yang lain itu menurutku lebih penting daripada pelayanan gitu. Jadi aku melihat bahwa hari ini papi tuh udah buktiin, udah contohin sampai nafas terakhirnya aja dia tuh seminggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu dia kondisinya semakin parah itu karena pulang dari pelayanan gitu, pelayanan di luar kota. Setelah pulang dari itu sulit untuk pulih gitu, dan aku ngerti bahwa dia mungkin udah berbicara sama Tuhan juga, udah bernegosiasi juga sama Tuhan, kayak Tuhan aku udah sampai sini gitu. Memang keadaan fisiknya sudah tidak memungkinkan karena memang di rumah tuh memang aku ngelihatnya papi udah gak enak makan, terus juga turun tangga udah lumayan sulit gitu, terus juga nafas juga udah tersengal-sengal. Jadi mungkin ini di titik dia memang udah gak kuat gitu, Tuhan aku udah gak bisa gitu. Aku ngeliatnya sih gitu, tapi apa yang dia tinggalin hari ini itu adalah sesuatu yang akan aku ingat sih, akan aku ingat, dan aku mau contoh juga gitu sebagai orang yang sehat. Aku gak mau kalah gitu, aku gak mau kalah sama papi gitu, yang gak ada hari esok gitu. Jadi apa yang dia tinggalin hari ini itu sesuatu yang aku bangga banget gitu. Aku bangga banget, dan bukan dia nggak pernah ngomongin kayak kamu harus begini, kamu harus kayak apa yang dia lakukan itu dia nggak pernah menuntut gitu untuk kita jadi seperti dia, enggak. Dia cuma kesaksian luar biasa loh kemarin gini dia cuma sharing gitu. Tapi hari ini di titik akhir ini aku mengerti sih, kayak ternyata dia tuh adalah kesaksian yang hidup, sebuah contoh, dan akan banyak orang-orang yang berterima kasih. Itu adalah buah dari pelayanannya dia gitu, dan Tuhan udah berkati. Jadi aku bersyukur kalau boleh hari ini kayak aku sebagai menantu, sebagai pastor Yohanes Kosasi, aku mau menyatakan bahwa aku bangga banget punya papa mertua yang meninggalkan warisan menurut aku yang gak ternilai sih harganya. Dan itu aja dari aku. Dari Pastor Yohanes, kita biasa memanggil dengan Ugam. Dari kecil saya tahu Ugam itu adalah orang yang perhatian. Jadi seberapapun untuk keluarga, bayangin ya tadi kata Nia kan, orang yang gak kenal aja didoakan, apalagi nih keluarganya. Jadi untuk segala sesuatu masalah duka, ataupun ada yang sakit atau ada yang bermasalah, dia selalu nanti ada di garda terdepan. Tiba-tiba udah muncul aja, padahal dengar tadi kayaknya lagi sakit, tiba-tiba kok muncul dari yang udah meninggal gitu, apa lagi doain orang yang mau meninggal, kok tiba-tiba ada di sini, kok dia tiba-tiba ada di sana, katanya kemarin aku dengar katanya lagi nggak enak badannya gitu ya. Dan dia selalu ada di setiap musim hidup saya. Ketika misalnya saya sedang sakit atau apa, dia akan bisa telepon tiba-tiba, Sam, ada apa? Oh, kok kamu tahu aku lagi nggak enak gitu ya. Terus misalnya ketika papiku sakit atau mamiku sakit, dia selalu ada di garda terdepan untuk selalu siap siaga, membantu, menolong, dan selalu ada di depan untuk ngatur gitu. Jadi kemarin ketika saat Ugam berpulang, ketika kita mau ngatur, aku lupa, aku mau telepon Ugam, kan Ugam yang meninggal. Saking biasanya akan telepon Ugam, ini bagaimana ya? Aku sampai mau, Ugam yang udah nggak ada ya, aduh bagaimana ini gitu kan? Tapi aku tahu untuk legasi dari Ugam untuk anak-anak menantu, ketahuilah di balik kata-katanya yang mungkin kadang-kadang suka nyelekit lah istilahnya ya, ada hatinya yang super baik, ada hatinya yang lembut, ada hatinya yang selalu untuk Tuhan semata. Aku ada bikin satu seperti ya, ada cerita, judulnya Omku yang paling kecil, namanya Yohanes Kosasi. Ada satu bintang, kemarin siang dia berpulang. Ku beritahu bahwa bintang itu selalu membawa terang. Bintang ini bukan bintang sembarangan.
Dia bintang pilihan. Dia bukan bintang yang biasa saja. Tiba-tiba dia bisa selalu hadir saat keadaan sedang susahan. Di setiap momen-momen kebimbangan, bintang ini tak pernah lelah untuk selalu menguatkan. Dia selalu mengingatkan tentang Tuhan Yesus yang begitu menyayangi kita. Bintang ini sangat-sangat bercahaya, sangat-sangat berkilau, dan kami semua bahagia disinari olehnya. Kemarin, saat sang bintang tiada, kami sempat tidak tahu harus berbuat apa. Karena biasanya sang bintang ini yang selalu siaga. Dalam kesedihan yang tiada tara, aku bertanya kepada Bapa di surga. Katanya bintang masih banyak pekerjaan. Katanya bintang ini masih banyak tugas dan pelayanan yang belum selesai. Katanya bintang ini harus melakukan banyak sekali pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi mengapa bintang dipanggil pulang? Dalam kesedihan dan kesendirian, aku mendengar, aku berdaulat penuh, aku Tuhan, aku Allah yang Maha Kuasa. Tugasnya telah usai dan telah selesai di dunia ini. Karena itu, ku panggil pulang. Selamat jalan, Ugam. Selamat jalan, Pak Yohanes Kosasi. Kau adalah bintang kesayangannya Tuhan. Mungkin nanti aku selalu rindu ketika aku disuruh-suruh untuk ngurus bunga, ngurus papan bunga kemana, dan detailnya luar biasa. Satu kata yang terlewat, pasti aku akan ditelepon sampai benar. Aku rindu akan saat itu. I miss you so much again. Bapa, terima kasih. Kiranya Romo yang kudus yang berdaulat di atas setiap hati kami, yang memberi kami penghiburan, kekuatannya Tuhan, dan penyertaan yang sempurna, pemeliharaanmu Tuhan,
Di setiap langkah kami Engkau ada di sana, menolong kami, memberi kami kekuatan, memampukan kami. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami. Kami serahkan ibadah, tutup ibadah ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya penyertaan yang sempurna Engkau menyertai setiap anak-Mu ya Tuhan. Pulang ke rumahnya tanpa kekurangan apapun. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus yang suci, mari kita berdoa, katakan amin. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang